Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran prakarya kelas 7 yaitu rekayasa tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Untuk pengertian teknologi itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Jadi, dengan adanya teknologi ini, itu akan mempermudah kita untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sebagai contohnya teknologi handphone. Nah, teknologi handphone ini kan dari zaman dulu sampai sekarang selalu mengalami perubahan. Misalnya dari zaman dulu itu hanya bisa untuk menelpon dan mengirimkan pesan teks, tapi seiring perkembangannya zaman kita bisa berfoto, merekam video, mendengarkan musik, maupun mengakses internet. Bahkan itu bisa kita lakukan dalam hitungan detik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi ini ada 5, yaitu teknologi peralatan rumah tangga, produksi, transportasi, komunikasi, dan konstruksi. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Misalnya ada mesin cuci, kompor, gas, kipas angin, dan lain-lainnya. Teknologi produksi ini teknologi yang digunakan untuk memproduksi ataupun menghasilkan barang. Misalnya ada pemotong kayu, ada penggiling padi, mesin traktor, dan lain-lainnya. Teknologi transportasi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat seperti motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Yang selanjutnya, teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya ini ada radio, televisi, telepon, dan internet. Yang terakhir ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Misalnya dalam teknologi konstruksi ini berbentuk rumah, jembatan, jalan, atau rel kereta api. Untuk pembelajaran kali ini kita terfokus ke teknologi konstruksi. Yang pertama, perkembangan teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi konstruksi ini ada ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya manusia ini mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, kalau dulu masyarakat ini menggunakan kayu atau bambu ya sebagai dinding rumahnya. Tetapi saat ini manusia lebih banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Kenapa? Karena tembok itu dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Bahkan saat ini banyak bahan bangunan lain dari rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Untuk kemajuan teknologi konstruksi ini tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan ya, tetapi alat-alat yang digunakan untuk membuat produk itu pun semakin berkembang pesat juga. Misalnya dulu ini alat-alat produksi konstruksi digunakan itu masih bersifat sederhana, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama juga. Tetapi kini alat-alat pertukangan teknologi itu sangat canggih, bahkan itu sangat mempermudah dan mempercepat pekerjaannya.
Sebagai contoh ya, sebagai contohnya ini kegiatan pencampuran semen dulu ini bagian lainnya hanya dapat mengandalkan usaha manusia, tetapi kini kegiatan tersebut dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen. Tahu kan molen itu untuk mengaduk semen. Nah, jadi dulu itu semennya itu yang mengaduk manusia, tapi saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada mesin yang namanya molen itu untuk mengaduk semen. Selanjutnya jenis-jenis proyek konstruksi. Jenis-jenis proyek konstruksi ini yang pertama ada konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek jenis ini menyangkut proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Pengerjaannya pun diperlukan perencanaan yang matang. Kenapa ya? Karena itu menyangkut fasilitas ya tentunya. Fasilitas, ada jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Selanjutnya ada konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan proyek yang banyak dilakukan, karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Selanjutnya, proyek konstruksi bangunan industri. Nah, proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemiliknya ini biasanya perusahaan ataupun industri yang besar, misalnya perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Fungsi teknologi konstruksi. Nah, teknologi konstruksi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya, misalnya tempat tinggal, berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari cuaca. Kemudian teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selanjutnya, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Sekian pembelajaran hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.